Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Darmawan, guru SMP Negeri 3 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi praktik baik tentang program P5 di sekolah yang berjudul Optimalisasi Dimensi Bernalar Kritis pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 dengan strategi Kernas, Kenali, Rancang, dan Analisis di SMP Negeri 3 Bunguran Timur. Bermula dari permasalahan yang saya alami terkait dengan program P5 di sekolah. Dalam pelaksanaan P5 yang telah dilaksanakan sebelumnya di sekolah, pemilihan tema dan topik P5 tentukan langsung oleh fasilitator yang di sini adalah tim inti dari P5 di sekolah. Dalam praktiknya, banyak guru yang langsung menentukan tema dan topik P5 tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam proses tersebut. Hal ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan dalam program P5 di sekolah. Dari hasil analisis terhadap pengalaman yang saya rasakan pada program P5 yang telah dilaksanakan sebelumnya di sekolah, terdapat 3 indikator yang akan terjadi jika proyek penguatan profil pelajar Pancasila langsung ditentukan oleh guru di sekolah. Pertama, kurangnya keterlibatan siswa. Dengan penetapan tema dan topik yang sepenuhnya ditentukan oleh guru, siswa mungkin merasa kurang memiliki keterlibatan dan tanggung jawab terhadap proyek. Kedua, topik yang terasa umum. Banyak topik P5 yang ditetapkan oleh guru di sekolah cenderung bersifat umum dan tidak spesifik. Dan yang ketiga, dimensi nalar kritis yang kurang terpenuhi. Dari latar belakang tersebut, terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan guna untuk dapat mengoptimalisasikan dimensi bernalar kritis siswa dalam pengerjaan P5 di sekolah. Adapun beberapa tantangan pada praktik baik kali ini meliputi bagaimana cara untuk dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam penentuan tema dan topik, menentukan topik yang lebih kontekstual dan relevan, serta mengintegrasikan dimensi bernalar kritis dalam program P5 di sekolah. Dari tantangan tersebut terdapat solusi yang dapat saya tawarkan, yaitu berupa strategi Kernas. Kernas merupakan salah satu makanan khas Natuna. Kernas merupakan singkatan dari Kenali, Rancang, dan Analisis. Di daun sunai ini biasanya kalian atau orang tua kalian olah dijadikan apa? Jadi obat untuk luka. Obat untuk luka. Caranya seperti apa? Tumbuk. Jadi karena tadi kita sudah beberapa opsi terkait dengan potensi yang mau kita olah, gimana hari ini kita buat program P5 dari sunai? Setuju? Setuju. Strategi Kernas dimulai dengan tahap awal kenali. Pada kegiatan ini, siswa memulai aktivitas pemetaan masalah. Kenapa tumbuhan sunai perlu diolah? Siswa mencari bukti dukung melalui wawancara masyarakat terkait dengan penggunaan tumbuhan sunai dalam aktivitas masyarakat. Dari hasil wawancara, ternyata banyak di antara masyarakat setempat menggunakan sunai sebagai obat tradisional luka pada kaki maupun tangan. Apa itu tumbuhan sunai? Boleh Bapak jelaskan, Pak? Oke, tumbuhan sunai itu tumbuhan yang ada di tumbuhan liar yang ada di hutan-hutan. Tumbuhan sunai itu kalau untuk saya ya waktu kecil-kecil dulu itu untuk obat untuk bentol-bentol atau obat untuk gatal-gatal. Kami kan di nelayan kan di laut itu kena air asin, kena panas. Tahap kenali selanjutnya, siswa dengan bimbingan guru mencari literatur pendukung apakah tumbuhan sunai efektif dalam mengobati luka seperti dari hasil wawancara masyarakat. Di sini kalian rencananya mau buat produk apa dari sunai? Masker sunai ya. Jadi alasan kalian buat masker sunai apa? Masyarakat di sini menggunakan bedak ini. Rencananya mau buat apa? Apa sih alasan kalian sampai tercetus mau buat mini oles dari daun sunai? Rencananya mau buat apa? Sabun. Apa sih alasan kalian kenapa mau buat sabun? Nelayan tuh kan itu Pak, bentol-bentol tahu gatal-gatal. Iya. Biar panas. Oh, itu dari hasil wawancara dengan nelayannya ya.
Dalam pencarian data, siswa juga memanfaatkan teknologi berupa gawai maupun laptop. Tahap berikutnya pada strategi Kernas adalah rancang, di mana siswa memulai membentuk produk olahan sunai yang ingin mereka buat berdasarkan hasil pemetaan masalah sebelumnya. Terdapat 3 kelompok pada praktik kali ini, di mana setiap kelompok memilih pembuatan produk yang berbeda. Terdapat kelompok yang membuat minyak oles daun sunai, di mana produk ini didasari pada penggunaan sunai sebagai obat luka dengan cara ditumbuk sehingga siswa memanfaatkan dimensi bernalar kritisnya untuk membuat produk olahan sunai yang lebih simpel dan higienis. Kelompok berikutnya membuat produk olahan sunai berupa sabun batangan ramah lingkungan, di mana pembuatan produk ini didasari guna menjawab permasalahan nelayan yang sering mengalami gatal pada kulit disebabkan aktivitas berlebih dengan air laut. Tahapan terakhir pada strategi Kernas adalah analisis. Pada tahap ini, siswa melakukan pengujian dari produk yang telah dihasilkan. Apakah produk yang dibuat mampu menjadi solusi dari permasalahan yang dialami masyarakat, serta melihat efektivitas produk dalam peruntukannya. Produk yang dinyatakan layak setelah melakukan pengujian selanjutnya akan diproduksi massal dan dijadikan sebagai program P5 di sekolah. Pada tahap analisis ini, siswa mampu mengoptimalkan dimensi bernalar kritisnya dengan lebih baik. Hal ini dapat terjadi karena busa yang dihasilkan pada sabun P3 lebih banyak, menyebabkan daya besi sabun akan semakin meningkat. Salah satu dampak positif dari praktik baik yang telah saya lakukan, selain meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa yang ditandai dengan menjuarai lomba inovasi baik dalam tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional. Program ini juga dapat berdampak bagi masyarakat Desa Batu Gajah, di mana produk hasil program P5 ini dapat dikembangkan oleh masyarakat yang ditandai dengan hubungan kerjasama dengan berbagai macam mitra, baik dari pihak desa, di mana produk yang dihasilkan siswa akan digunakan desa dalam kegiatan pameran yang ada di Desa Batu Gajah. Mitra lainnya adalah pihak sekolah menjalin kerjasama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Natuna dalam penerbitan nomor induk usaha dari produk P5 yang telah diciptakan ataupun dibuat di SMP Negeri 3 Bunguran Timur. Refleksi yang dapat saya lakukan dari praktik baik ini yaitu saya akan senantiasa belajar dan berbenah diri untuk dapat memberikan kontribusi terbaik dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa, dan praktik baik ini diharapkan dapat menjadi sarana pemantik semangat guru baik di instansi saya maupun guru yang ada di instansi lainnya untuk dapat terus berinovasi dan mengoptimalkan segala potensi yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Strategi Kernas yang Pak Diki buat membuat kami terarah untuk dapat memberi kontribusi P5 yang berdampak bukan hanya sebagai program sekolah, tapi juga berdampak bagi masyarakat sekitar. Aktivitas mengenali potensi lokal dalam bentuk studi kasus dan wawancara kepada masyarakat membuat saya lebih bisa mengembangkan kreativitas dalam memberikan ide-ide P5 di sekolah. Pembelajaran yang dibuat Pak Diki, di mana kami dilibatkan dalam penentuan topik dan tema dari P5, membuat saya dapat lebih kritis terhadap isu-isu lingkungan dan masyarakat sekitar.